Saya lulusan tahun 2019 dari SMK Negeri 1 Samudja. Saat ini usia saya baru menginjak 20 tahunan ya, 20 tahunan, masih kategori milenial. BGI, Brawijaya Group Indonesia, dan saat ini saya berhasil membuka kantor saya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kok bisa sih di umur semuda ini saya sudah bisa membuka kantor sendiri, saya sudah punya kantor sendiri? Yang pertama bukan karena saya lebih hebat, saya lebih baik, tidak, tapi karena peluang emas yang ada di perusahaan ini. Kenapa saya bilang peluang emas? Ya, karena perusahaan ini punya prinsip dasar, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Jadi tidak ditentukan dari pendidikan, intelijensi, usia, bahkan nasib. Semua orang punya kesempatan yang sama. Karena sukses ini bukan perkara dia bisa atau tidak, tapi perkara dia mau atau tidak. Where there is will, there is way. Jadi di mana ada keinginan, di situ ada yang namanya jalan. Kalau tidak punya keinginan, yang timbul cuma alasan. Saya kan masih muda, saya belum punya kemampuan, saya tidak punya bakat, saya tidak punya modal. Itu kalau orang ya tidak mau, tapi kalau orang mau pasti akan menemukan berbagai macam cara untuk bisa sampai ke tujuannya. Kalau dengan cara A tidak berhasil, masih ada cara B. Kalau dengan cara B tidak berhasil, masih ada cara C sampai Z yang harus dicoba. Itu konsepnya. Kemudian perusahaan ini luar biasa. Karena apa? Dia memberikan pelatihan mulai dari nol dan sifatnya gratis. Gitu. Jadi pelatihannya gratis. Kemudian selama pelatihan kita mendapatkan penghasilan, namanya income. Dan income ini bisa diperbanyak berdasarkan prestasi kita. Karena kan kalau kita disamakan antara yang rajin dengan yang malas, nanti itulah yang rajin kalau bisa disamakan dengan yang malas. Gitu. Kemudian setelah lulus training, luar biasa kita malah diberikan modal untuk apa? Untuk membuka kantor sendiri. Jadi diberikan kesempatan untuk berbisnis sendiri, untuk berwirausaha sendiri. Gitu. Luar biasa, perusahaan ini banyak mengubah hidup orang-orang yang ada di dalam, termasuk saya pribadi. Saya kan bukan berasal dari keluarga konglomerat. Bahkan sejak zaman sekolah, saya diajarkan cara bekerja. Banyak hal yang saya kerjakan, tapi yang paling melekat di pikiran saya adalah ketika saya dulu jual gorengan. Jadi dulu saya jual gorengan nih, saya masak sendiri gorengannya, tapi saya tidak stay di tempat jualannya. Saya jualan door to door, aku dari rumah ke rumah. Saya jajakan gorengan saya pakai keranjang saat itu. Kadang diolok sama teman-teman, diejek sama teman-teman, cuman I don't care, saya tidak peduli. Jadi saya tutup kuping. Menurut saya lebih baik saya mandiri dari usaha saya sendiri tanpa merepotkan orang tua daripada bucin-bucinan gak jelas tapi minta sama orang tua, gitu kan? Makanya pernah saya sindir nih teman saya sambil ketawa. Udah deh, gak usah sok-sokan bahagiain orang kalau misalnya belum bisa ngasih apa-apa ke orang tua. Ayo dong sadar. Jadi jangan sampai kita ini udah dibesarkan sebesar ini tapi tetap gak mau jadi apa-apa. Kita udah disekolahkan semahal ini tapi tetap gak mau berguna. Begitu. Nah kemudian di perusahaan ini teman-teman, tidak langsung masuk perusahaan ini. Saya lulus sekolah, saya saat itu ijazah saya ditahan ya. Ijazah ditahan karena ada beberapa biaya sekolah yang belum saya lunasi. Jadi saya dulu memutuskan untuk bekerja. Saya bekerja pertama kali itu di rumah makan, saya bantu-bantu bersih-bersih, saya bantu-bantu cuci piring. Tapi nggak lama, karena setelah itu saya langsung ke salon. Saya kerja di salon saat itu full time. Saya kerja dari hari Senin sampai Minggu. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam saya bekerja dengan penghasilan 1,4 per bulan. Nah kemudian setelah bekerja di salon, saya memutuskan untuk open minded lagi karena saya tahu kalau bekerja di tempat itu saja tidak akan ada yang namanya perubahan. Jadi saya open minded lagi, saya cari peluang lain. Saya sempat ingin masuk BLK, ingin masuk Balai Pelatihan Kerja. Saya sudah sempat mendaftar dan tinggal menunggu panggilan karena saat itu saya lulus seleksinya. Tapi ternyata Tuhan menggerakkan saya menggerakkan saya untuk mencari peluang kerja lain dan ketemu di perusahaan ini. Saya dulu berlima dengan teman saya ngantar berkas, kemudian mengikuti trainingnya. Dulu saya tidak ngerti tentang jenjang karir, tidak ngerti saya tentang ada namanya manajemen segala macam, tidak mengerti. Jadi saya hanya just training, ada training kantor, ada training lapangan saat itu, dan saya lewati 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Dan ternyata teman saya yang 4 orang ini tidak sanggup dengan untuk trainingnya. Akhirnya mereka berempat mengundurkan diri. Saya tinggallah saya sendiri. Nah di sini saya berpikir, sanggup gak ya? Akhirnya saya nanya nih dengan manajer saya. Karena ketika saya training, akhirnya saya sadar di perusahaan ini punya
jenjang karir. Saya bertanya dengan manajer saya, apakah bisa orang yang cuma lulusan SMA dari sekolah kampung seperti saya bisa jadi manajer? Saya bukan berasal dari sekolah elit gitu. Begitu. Saya bukan berasal dari sekolah yang elit. Apakah saya bisa jadi manajer? Kata manajer saya saat itu bisa. Yang penting kamu siap diproses. Nah, singkat cerita, saya siap diproses. Saat itu saya proses usia 18 tahun. Saya juga promosi di usia sama 18 tahun. Saya diberi kesempatan untuk membuka kantor saya di usia 19, tepatnya di bulan Juli 2020 tahun lalu. Pertama kali saya buka kantor di Lombok Timur, Dinas Bagi Nusa Tenggara Barat. Gitu. Saya buka kantor di sana dan ada titik di mana ketika saya training kemarin, keluarga saya itu negatif dengan training saya. Karena ya wajar lah, tidak ada orang yang tahu tentang proses kita. Orang tua kita, keluarga kita tidak tahu tentang jenjang karir di perusahaan ini. Yang mereka mintakan cuma bukti saja. Dan saya tahu tidak ada yang instan. Saya sedang berproses saat itu. Dan kakak saya sempat bilang seperti ini. Sudahlah, jangan mimpi ketinggian. Lulusan SMA seperti kamu tidak mungkin jadi apa-apa. Yang bisa jadi manajer itu ya, yang S1, yang S2, yang S3. Sedangkan kamu lihat saat ini banyak sarjana yang mengangguran, apalagi cuma lulusan SMA seperti kamu. Udahlah, ini kerja yang pasti-pasti aja. Kerja di toko, temanin ibu sama pak. Ada kakak saya seperti itu. Cuma saya dulu tidak perlu. Menurut saya, namanya juga kita berproses, tidak mungkin kan langsung berhasil. Kalau kita pengen ada di puncak, kita harus siap mengalami pendakian ke bawah. Harus siap jatuh, bangkit, ada gagal, coba lagi. Saya dulu tidak perlu. Banyak sekali, bahkan paman, bibi, semua negatif. Orang tua pun sempat negatif. Cuma saya bilang, Bu, Pak, percaya sama saya. Saya yakin saya bisa berhasil. Saya yakin 100% saya bisa berhasil. Karena kunci kesuksesan kita adalah di keyakinan kita. Gitu. Dan saya yakin saya pasti berhasil. Melihat perjuangan saya yang menurut saya tidak seperti orang-orang biasanya. Ketika orang-orang biasanya baru kena karena sedikit mungkin sudah mengeluh gitu kan, baru ditolak sedikit mungkin sudah mengeluh. Saya melihat kisah orang-orang sukses terdahulu seperti Jack Ma. Jack Ma sukses karena penolakan. Kemudian ada yang namanya J.K. Rowling, penulis Harry Potter, sukses karena penolakan. Bahkan KFC yang sering kita makan, penemunya namanya Colonel Sanders, sukses juga karena penolakan. Dan saya yakin di balik penolakan saya ketika saya proses akan ada penerimaan luar biasa di masa depan nanti, termasuk di keluarga saya. Saya pasti akan diterima lagi oleh keluarga saya. Begitu. Jadi saya dulu sistemnya saya tutup kuping karena apa, Tuhan cuma menciptakan saya dengan 2 tangan. Begitu. Cuma diciptakan dengan 2 tangan. Dan saya nggak bisa nutup mulut mereka satu persatu, nggak mungkin bisa, nggak cukup tangan saya. Yang bisa saya lakukan ketika saya berproses adalah saya tutup telinga saya arahkan pandangan saya ke depan, saya fokus pada goal saya. Hidup saya seperti rel kereta api, jadi yang tidak jelas saya tinggal, yang menghadap saya hadap. Saya fokus pada rel saya. Dan akhirnya keyakinan saya sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya berhasil promosi saya. Nah kemudian untuk teman-teman yang sedang berproses, ini pesan dari saya, apalagi yang masih muda seperti saya gitu ya, jangan pernah insecure dengan usia kita yang masih muda, pengalaman kita yang masih minim, karena masa muda ini adalah masa emas. Banyak orang yang bilang, bahkan penjajah kita dulu pernah bilang seperti ini, kalau ingin menghancurkan suatu negara, hancurkan dulu pemuda-pemudi yang ada di dalamnya. Dan 1400 tahun yang lalu Sayyidina Ali pernah bilang, Subhanul yaum rijalul gad rijalul yaum imam. Dan hal ini juga diilhami oleh filsuf barat yang mengatakan, the youth of today are the leaders of tomorrow. Jadi pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jangan sampai di tangan kita pemuda hari ini adalah pecundang masa depan, sampah, beban pun. Jangan sampai seperti itu. Begitu teman. Intinya kunci kemenangan kita ada pada diri kita sendiri. Tidak peduli mau seisi dunia menolak kita, mau seisi dunia tidak percaya dengan kita, mau keluarga kita negatif dengan kita. Kalau kita masih positif dengan diri kita sendiri, kalau kita masih percaya dengan kemampuan diri kita sendiri, kita pasti bisa. Saya yakin. Karena Tuhan ini maha oke. Gitu. Kita berpikir sulit, juga terjadi sulit. Kita berpikir mudah, dari dulu akan mudah. Karena pikiran kita ini adalah raja kita, hati kita penasehat, anggota badan kita ini adalah rakyatnya. Gitu. Jadi kalau misalnya rajanya sudah berpikir negatif, apalagi rakyatnya. Kalau rajanya sudah berpikir sulit, apalagi rakyatnya, semua juga pasti akan sulit. Jadi, makanya saya pernah baca seorang perdana menteri perempuan pertama di Inggris namanya Margaret Thatcher. Dia pernah bilang seperti ini, what's your thought for they become your words, what's your word for they become your action, what's your action for they become your habit, what's your habit for they become your character, what's your character for they become your destiny. In other words, what you think you become.
Dia bilang seperti ini, perhatikan apa yang kita pikirkan saat ini, karena apa yang kita pikirkan akan mengeluarkan dari kata-kata kita, akan keluar dari kata-kata kita. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena apa yang kita ucapkan akan keluar menjadi tindakan kita. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena kalau ini dilakukan terus-menerus, diulang-ulang terus, ini akan berubah lagi menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita dari awal kita buka mata sampai tutup mata kita lagi, apa yang menjadi kebiasaan kita, karena itulah yang akan membentuk karakter kita. Perhatikan karakter kita, karena disitulah takdir kita akan mengalir. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, ya begitulah nasib kita. Begitu. Jadi apa yang kita pikirkan, ya begitulah nasib kita. Hati-hati dengan pikiran kita. Ketika kita berpikir positif, hal itu yang akan menjadi obat buat kita, jadi energi positif buat kita. Begitu. Makanya apa yang kita pikirkan juga tergantung dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicara, dan apa yang kita serap. Perhatikan apa yang ada di sekitar kita. Begitu. Dan hal ini dimulai dari tindakan kita hari ini. Perkara sukses orang ada yang ketika dia usianya tua, ketika dia usianya muda, itu bukan urusan terdepan kita saat ini. Urusan kita saat ini adalah apa yang mau kita lakukan hari ini. Tidak peduli mau jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena di bisnis ini saya diajarkan gimana caranya bertahan. Bukan cuma gimana caranya jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi diajarkan gimana caranya bertahan. Bertahan dalam kondisi sulit sekalipun. Begitu. Itulah kenapa kita kok ketika pelatihan ada namanya penolakan. Itu adalah cikal bakal di mana di kehidupan yang akan datang kita juga akan menemukannya seperti ini. Kalau misalnya di setiap jawaban tidak mendekati kata iya, berarti di setiap kegagalan pasti ada yang namanya keberhasilan. Di dunia ini yang hidup berpasang-pasangan bukan cuma manusia kok. Gagal dan sukses juga diciptakan berpasang-pasangan. Konsepnya, kalau misalnya kita pengen lihat bulan, jangan pernah hindari malam. Kalau kita pengen lihat mawar, jangan hindari duri. Kalau kita pengen sukses, jangan hindari gagal, karena itu sudah satu paket. Kalau kita pengen pelihara kupu-kupu, jangan berusaha tangkap kupu-kupunya, karena kupu-kupunya pasti akan terbang, berontak dia. Tanam bunganya. Gitu. Tanam bunganya, kita punya taman bunga, kupu-kupu akan datang sendirinya tanpa kita minta. Bahkan bukan cuma kupu-kupu, saya rasa capung, lebah juga pasti akan datang. Itulah konsepnya. Kalau kita pengen berhasil, tanam dulu usaha sebanyak-banyaknya. Saat ini kadang saya agak merasa lucu. Banyak orang yang kebanyakan gaya, tapi sibuk dengan yang namanya tekanan. Dia tidak siap ditekan. Padahal kan konsepnya tekanan ini, gaya kita ini kan sesuai dengan tekanan kita. Itu sudah hukum fisika, hukum alam ciptaan Tuhan. Kalau misalnya kita merasa hidup kita terlalu banyak tekanan, berarti hidup kita terlalu banyak gaya. Kalau misalnya ada orang yang masa tuanya merasa terlalu banyak tekanan, berarti masa mudanya banyak gaya. Begitu. Apakah tidak boleh gaya? Boleh. Tapi gayanya diselaraskan dengan usaha. Begitu. Kalau misalnya pengen gaya sebesar kerbau, usaha kita harus sebesar gajah. Kalau pengen gaya sebesar gajah, usaha kita harus seluas kita. Begitu konsepnya. Intinya apa? Just do it. Terus melakukan. Never give up. Always get up. Semangat. Kalau saya saja bisa, saya yakin teman-teman juga pasti bisa.